Definisi ability test. Ability test adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan atau keterampilan seseorang dalam satu atau lebih dalam bidang tertentu. Tes ini menilai kemampuan aktual individu dalam melakukan tugas-tugas yang telah dipelajari atau telah dikuasai. Tujuan dari ability test yaitu diantaranya untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi seseorang dalam berbagai bidang, seperti kognitif, teknis, dan soft skill. Tes ini digunakan dalam evaluasi potensi, seleksi rekrutmen dan pengembangan karir, serta penempatan pendidikan serta evaluasi kinerja. Perusahaan yang menggunakannya untuk memilih kandidat terbaik, sedangkan individu dapat menggunakannya untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka guna perencanaan karir. Selain itu, tes ini membantu menempatkan siswa pada program pendidikan yang sesuai dan menilai kinerja karyawan untuk menentukan kebutuhan pelatihan atau promosi. Contoh tes ability atau tes kemampuan diantaranya yaitu sangat bervariasi tergantung bidang yang ingin diuji. Tes kemampuan kognitif seperti mengukur logika, penalaran dan pemecahan masalah seperti tes IQ atau tes verbal. Tes kemampuan teknis menguji keterampilan khusus seperti pemrograman atau desain, misalnya tes coding atau auto CAD. Tes kemampuan bahasa seperti TOEFL digunakan untuk mengukur kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tertentu. Tes psikometri mengukur aspek psikologi seperti kepribadian dan kemampuan berpikir kritis, misalnya MBTI. Tes kemampuan fisik mengukur kekuatan dan daya tahan, sedangkan tes soft skill menguji keterampilan interpersonal seperti komunikasi dan kerja dalam tim. Setiap tes disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bidang atau posisi tertentu. Selanjutnya tes GMAT atau Graduate Management Admission Test. Tes ini adalah tes standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan analitis, verbal, penalaran, kuantitatif, dan penulisan calon mahasiswa program MBA. Tes GMAT menguji kemampuan berpikir logis dan analitis dalam konteks bisnis. Perbedaan utama ability dan aptitude test. Yang pertama, fokus pengukuran. Ability test mengukur kemampuan saat ini. Tes ini bertujuan untuk mengukur apa yang sudah dipelajari atau sudah dikuasai oleh individu pada saat tes dilakukan. Contohnya tes matematika yang dilakukan di sekolah untuk mengukur seberapa baik siswa menguasai materi matematika yang telah dipelajari. Selanjutnya, aptitude test mengukur potensi masa depan. Tes ini menilai seberapa baik seseorang mungkin belajar atau menguasai keterampilan baru di masa depan. Contohnya, tes bakat numerik memprediksi apakah seseorang memiliki potensi untuk belajar dan sukses dalam bidang yang membutuhkan keterampilan matematika. Yang kedua, tujuan penggunaan. Ability test mengukur performa saat ini, digunakan untuk mengukur performa saat ini seperti saat konteks akademik, perekrutan pekerjaan, atau penilaian kemampuan intelektual. Contohnya, tes IQ yang digunakan menilai kemampuan kognitif yang sudah dimiliki oleh seseorang pada saat tes dilakukan. Selanjutnya, aptitude test memprediksi kemampuan masa depan, digunakan untuk memprediksi kemampuan masa depan atau potensi individu dalam mempelajari keterampilan baru seperti dalam seleksi pendidikan atau pekerjaan. Contohnya, tes SAT digunakan untuk memprediksi kesuksesan akademik calon mahasiswa di perguruan tinggi. Yang ketiga, sifat pengukuran. Ability test mengukur fakta yang sudah ada. Mengukur fakta yang sudah ada seperti kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan yang telah dipelajari dan dikuasai individu. Contohnya, ujian akhir sekolah untuk mengukur seberapa baik siswa memahami materi yang telah diajarkan selama tahun ajaran. Selanjutnya, aptitude test mengukur potensi atau kemampuan yang belum sepenuhnya dikembangkan. Kemungkinan individu untuk belajar atau menguasai keterampilan baru di masa depan. Contohnya, tes bakat mekanis digunakan untuk melihat apakah seseorang memiliki potensi untuk berkembang dalam karir yang melibatkan keterampilan mekanis. Selanjutnya ada jenis-jenis ability test. Yang pertama itu ada tes kecerdasan atau intelligency test, yaitu tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual umum atau G yang sering disebut general intelligence. Kecerdasan umum mencakup berbagai aspek kemampuan kognitif, seperti memecahkan masalah, berpikir logis, memahami informasi, dan memproses informasi. Tujuan dari tes ini itu untuk menilai kemampuan intelektual umum seseorang, termasuk kemampuan berpikir abstrak, logis, penalaran, dan pemahaman verbal. Yang kedua, tes ini juga sering digunakan dalam konteks pendidikan dan perekrutan pekerjaan untuk menilai potensi intelektual calon karyawan atau calon pendidik. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi tingkat kecerdasan seseorang dan dapat membantu dalam diagnosa masalah belajar atau penempatan dalam program pendidikan khusus. Contoh dari tes kecerdasan ini tuh ada dua. Yang pertama, Wechsler Adult Intelligence Scale atau singkatannya itu WIS, yaitu tes kecerdasan yang paling banyak digunakan untuk orang dewasa. Yang kedua ada Stanford Binet Intelligence Scale, yaitu tes ini menilai kecerdasan umum pada individu dari berbagai kelompok usia dan mengukur kemampuan seperti penalaran verbal, memori, dan kemampuan kuantitatif.
Relevansi di dunia nyatanya yaitu tes kecerdasan dapat membantu dalam mendiagnosa masalah kognitif pada seseorang yang mengalami masalah kesulitan belajar. Digunakan juga untuk perekrutan pekerjaan, yaitu untuk menilai kemampuan intelektual yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Yang ketiga, membantu penempatan pendidikan khusus bagi siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Kedua, yaitu tes prestasi atau achievement test, yaitu tes yang dirancang untuk mengukur pencapaian akademis atau pengetahuan suatu atau lebih bidang spesifik. Tujuan dari tes ini yaitu untuk menilai sejauh mana seseorang telah menguasai bidang studi tertentu. Yang kedua, dalam bidang pendidikan atau menilai pencapaian akademis siswa dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, untuk evaluasi program pelatihan menilai seberapa baik individu telah mempelajari materi yang diajarkan. Contoh dari tes ini tuh ada dua, yaitu ujian nasional yang dilakukan di berbagai negara untuk mengukur akademis siswa di berbagai mata pelajaran dan menentukan apakah siswa telah memenuhi standar pendidikan nasional. Yang kedua ada TOEFL. TOEFL ini untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris non-native speakers yang digunakan untuk masuk ke universitas atau pekerjaan internasional. Relevansi di dunia nyatanya yaitu ujian yang pertama, ujian sekolah itu untuk mengukur pengetahuan siswa dan menentukan kelulusan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya. Yang kedua itu tes TOEFL, biasanya ini untuk menilai kesiapan individu dalam menggunakan bahasa Inggris dalam lingkungan akademik atau profesional. Yang ketiga, dalam pelatihan kerja itu digunakan untuk mengukur efektivitas pelatihan dan memastikan peserta telah memperoleh keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga itu tes kognitif atau cognitive ability test, yaitu tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir dan proses mental yang terlibat dalam memori, pemecahan masalah, dan penalaran. Tujuan dari tes ini yaitu yang pertama, untuk mengukur kemampuan berpikir umum yang mencakup proses informasi, penyelesaian masalah, memori, dan konsentrasi. Yang kedua, dalam perekrutan pekerjaan untuk menilai apakah calon karyawan memiliki kemampuan kognitif yang diperlukan untuk bekerja di posisi yang membutuhkannya. Yang ketiga itu dalam penelitian kognitif untuk mempelajari bagaimana orang memproses informasi dan menyelesaikan masalah. Contoh dari tes kognitif itu ada dua, yaitu Raven's Progressive Matrix tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran, abstrak, dan pemecahan masalah tanpa melibatkan keterampilan verbal atau numerik. Yang kedua, ada tes Stroop yang digunakan untuk mengukur kemampuan perhatian dan kontrol kognitif dengan meminta partisipannya untuk mengatakan warna tinta yang digunakan untuk menulis kata, bukan membaca kata itu sendiri. Relevansi di dunia nyatanya yaitu dalam perekrutan pekerjaan digunakan untuk menilai potensi calon karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Yang kedua, dalam penelitian klinis untuk mendiagnosis gangguan neurokognitif atau penurunan kognitif yang terkait dengan usia seperti demensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis aptitude test, yang mana aptitude test ini tuh memiliki 3 jenis. Yang pertama ada tes bakat khusus atau specific aptitude test. Nah, tes tersebut itu digunakan untuk mengukur potensi seseorang dalam bidang tertentu, seperti musikal, verbal, atau numerik. Dalam tes bakat khusus ini juga terdapat 2 tes utamanya, yaitu ada tes bakat musik, yang dimana tes tersebut itu untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami ritme, nada, dan harmoni. Nah, yang kedua itu ada Differential Aptitude Test atau DAT, yang mana tes tersebut digunakan untuk membantu siswa dalam memilih program studi yang sesuai dengan bakat mereka. Nah, tes bakat khusus ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, misalnya untuk menilai minat dan bakat siswa di sekolah, apakah mereka lebih cenderung ke bidang seni, olahraga, atau kemampuan mekanis. Selanjutnya itu ada tes yang kedua, atau tes bakat umum General Aptitude Test, yang mana tes ini tuh digunakan untuk mengukur potensi belajar umum di berbagai bidang kemampuan. Dalam tes bakat umum ini juga terdapat 2 jenis tesnya, yaitu ada General Aptitude Test Battery atau GATB, yang mana GATB ini tuh digunakan untuk mengukur berbagai aspek potensi belajar, seperti kemampuan verbal, numerik, dan mekanis. Nah, tes ini juga sering digunakan oleh pemerintah untuk memprediksi kinerja karyawannya. Nah, yang kedua itu ada tes potensi akademik atau TPA, yang mana tes tersebut itu digunakan untuk mengukur potensi akademik individu. Nah, tes bakat umum ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti memilih kandidat yang memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang lebih lanjut.
Untuk tes yang ketiga itu ada tes bakat akademik atau Scholastic Aptitude Test. Nah, tes ini tuh digunakan untuk mengukur potensi akademis siswa di masa depan serta menilai kesiapan akademis dan kemampuan berpikir kritis. Tes ini juga terdapat dua jenis tes utamanya. Yang pertama ada Scholastic Aptitude Test atau SAT, yang mana SAT ini tuh digunakan untuk memprediksi kemampuan akademis calon mahasiswa dengan menilai kemampuan verbalnya, matematikanya, dan penalarannya. Dan yang kedua itu ada Graduate Record Examination atau GRE, yang mana GRE ini tuh digunakan untuk menilai potensi sukses dalam program pascasarjana. Dengan fokus utamanya itu terdapat pada kemampuan verbal, kuantitatif, dan analisis. Nah, tes akademis ini juga bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata, seperti sering digunakan oleh universitas untuk menilai kesiapan akademis calon mahasiswanya dan menentukan apakah mereka ini itu memiliki potensi akademik yang memadai atau tidak. Penggunaan ability dan aptitude test dalam psikologi itu ada 3. Yang pertama, penggunaan dalam pendidikan. Penggunaan ability test dalam pendidikan, yaitu untuk mengukur pencapaian akademis siswa dan menilai apakah mereka memenuhi standar pendidikan atau tidak. Contohnya seperti tes matematika dan tes membaca. Selanjutnya, aptitude test dalam penggunaan pendidikan, yaitu untuk memilih jurusan atau program pendidikan yang sesuai dengan bakat individu. Contohnya seperti tes minat bakat untuk masuk ke perguruan tinggi atau memilih jurusan. Selanjutnya, penggunaan ability test dan aptitude test dalam penggunaan dunia kerja. Ability test digunakan untuk menilai keterampilan teknis atau kemampuan intelektual. Contohnya seperti kemampuan kognitif untuk memperekrutan di sektor teknologi. Lalu aptitude test dalam penggunaan psikologi dunia kerja, yaitu untuk memilih karyawan yang memiliki potensi belajar atau menyesuaikan diri dengan tuntunan pekerjaan di masa depan. Contohnya seperti general aptitude test, tes baterai, dan seleksi karyawan. Selanjutnya, penggunaan ability test dan aptitude test dalam psikologi klinis. Penggunaan dalam psikologi klinis digunakan untuk konteks diagnosis klinis untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang, misalnya tes IQ, atau menilai potensi belajar dalam rehabilitas dan pelatihan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.